Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Oke Sapa, obrolan kesehatan Sabtu pagi. Bersama saya Sari, yang kali ini akan ngobrol bersama Dr. Dewi Laksmi, spesialis anak magister kesehatan, yang melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tentang percepatan pencegahan stunting. Di sini saya akan mengingatkan sedikit tentang tema di episode sebelumnya ya. Stunting itu perawakan pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan panjang badan atau tinggi badan berdasarkan umur di bawah -2 SD. Angka kejadian di Kendal sendiri meningkat dari tahun ke tahun dan ini merupakan masalah yang harus dihadapi saat ini. Penyebab stunting sendiri yaitu karena asupan nutrisi yang kurang adekuat. Stunting ini menimbulkan dampak yang berkelanjutan untuk generasi kita, terutama kualitas anak itu akan menjadi menurun, IQ juga akan menurun, fungsi kognitif ataupun tumbuh kembang anak juga akan menurun. Langsung saja ya. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Sari. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Dokter, kita akan melanjutkan tema yang sebelumnya ya dokter. Saya akan langsung bertanya, bagaimana tata laksana nutrisi untuk mencegah terjadinya stunting ini dokter? Oke Mbak Sari, jadi kita harus lihat bayinya tuh masih menyusui atau enggak gitu ya. Kalau misalnya masih menyusui, kita edukasi ibu untuk kita harus berikan manajemen laktasi yang betul, misalnya posisinya bagaimana, perlekatannya bagaimana gitu. Terus kemudian kita evaluasi nih 1-2 minggu. Nah, evaluasi apakah sudah naik beratnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata ASI-nya memang insufisien ya, nggak adekuat gitu ya. Kita lihat lagi usianya berapa. Kalau usianya di atas 4 bulan, ASI tetap dilanjutkan dan kita boleh coba MPASI. Nah, tapi dengan catatan si bayi udah siap ya. Kalau bayinya belum siap, si bayi siap menerima. Tapi kalau bayinya belum siap menerima, ya nanti harus dipikirkan caranya bagaimana gitu. Terus kemudian yang kedua, misalnya si bayi itu kurang dari 4 bulan. Nah, kalau ASI-nya tidak adekuat, itu bisa dipikirkan untuk pemberian ASI donor. ASI donor ya. Susah itu ya dok. Nah, tapi yang namanya ASI donor itu tidak segampang ini nih tak kasih ASI nih gitu ya, kayak zaman dahulu kala gitu ya, ibu susu gitu ya. Nah, jadi ASI donor itu adalah ASI donor yang safe. Yang safe itu jadi harus melalui proses screening. Jangan sampai nanti dikasih ASI donor, tiba-tiba ternyata yang ngasih ASI donor itu HIV positif misalnya kayak gitu. Kan gelo ya nanti ya. Hepatitis. Nah, betul, infeksi-infeksi itu. Nah, jadi sebaiknya kalau misalnya ASI donor ada prosedurnya. Nah, atau kalau diperlukan bisa diberikan susu formula. Nah, jadi banyaklah pertimbangannya. Nah, terus kemudian dipikirkan lagi mungkin masalah-masalah lain, kondisi-kondisi lain misalnya. Jadi bukan masalah di ASI-nya, tapi mungkin dia punya penyakit-penyakit tertentu, misalnya alergi susu sapi. Alergi. Nah, mungkin itu butuh susu khusus. Ya, susu yang misalnya susu asam amino atau yang extensive hydrolyze gitu ya, susu khusus. Terus misalnya dia malabsorpsi laktosa gitu ya, dia nggak bisa mencerna laktosa. Nah, mungkin perlu susu khusus yang low lactose atau yang no lactose gitu. Jadi banyak itu harus dievaluasi gitu ya. Nah, terus kemudian sekarang itu untuk yang masih menyusui ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang sudah mendapatkan MPASI. Nah, MPASI itu juga ada syaratnya loh Mbak. Gitu. Jadi nggak asal ngasih MPASI gitu ya. Nah, syarat-syaratnya tuh ada banyak. Jadi yang pertama harus tepat waktu. Yang kedua harus adekuat. Yang ketiga itu harus aman dan higienis ya. Yang keempat itu diberikan secara responsive feeding. Gitu. Responsif ini maksudnya gimana dok? Saya jelasin satu-satu ya Mbak ya. Dari awal ya. Yang dimaksud tepat waktu tuh gimana sih? Nah, tepat waktu itu jadi sebetulnya secara umum itu usia 6 bulan itu saat yang tepat untuk memberikan MPASI. Nah, karena untuk nutrisinya sendiri, untuk ASI itu udah nggak cukup. ASI eksklusif sampai lebih dari 6 bulan tuh udah nggak cukup. Karena memang nutrisinya, vitaminnya, karbohidratnya, protein, lemak, zinc, besi, nah itu turun. Nah, sudah bukan turun ya, tapi sudah tidak cukup untuk kebutuhan si anak, gitu. Karena anak kan makin gede ya. Nah, jadi memang harus ditambah MPASI. Satu itu, yang kedua selain karena memang nutrisinya yang sudah turun,
yang kedua di usia segitu si anak biasanya sudah siap menerima MPASI. Nah, sekarang gimana sih dikatakan siap? Nah, dikatakan siap biasanya di usia-usia 6 bulan itu si anak sudah kepalanya sudah bisa kontrol kepala. Jadi kepalanya tegak. Kepalanya tegak. Nah, kalau misalnya kepalanya masih kayak gini gitu, dikit jatuh gitu kan kita mau suruh duduk di kursi, suruh dikasih makan kan beresiko ya. Nah, maka dari itu harus pas dia sudah bisa kontrol kepala satu. Terus kemudian juga dia refleks menjulurkan lidah itu sudah berkurang. Jadi nggak refleks muntah, refleks menjulurkan lidah itu udah berkurang. Jadi kalau kita pada bayi kecil itu kan kalau dikasih sendok gitu kan, ya selain gumoh dipadal-padal, sendoknya dipadal-padal. Nah, ini pada usia-usia 6 bulan tuh dia sudah berkurang. Refleks itu tuh sudah berkurang. Nah, terus kemudian juga dia tapak lapar. Jadi udah dikasih susu banyak tuh kayak masih kehausan. Terus pengen lagi gitu. Terus tanpa kayak pengen meraih makanan gitu loh, pengen nyoba-nyoba makanan gitu ya. Nah, itu tanda-tanda si anak udah siap untuk diberikan MPASI. Tadi yang pertama tepat waktu ya Mbak, sekarang yang kedua adalah adekuat ya. Adekuat itu adalah gizi yang lengkap dan seimbang. Adekuat kuantitas dan kualitasnya. Nah, terus perlu diingat, anak itu bukan miniatur dewasa loh ya. Jadi bukan makanannya dewasa, terus habis itu disedikitin gitu ya. Bukan gitu ya. Nah, jadi yang namanya adekuat itu, kualitas dan kuantitasnya, itu ada makronutrien, ada mikronutrien. Nah, makronutrien itu seperti karbohidrat. Nah, karbohidrat tuh nasi, betul, nasi, terus mungkin kentang gitu ya. Nah, itu harus kita 50%. Ya, diberikan 50%. Terus yang kedua, memperbanyak protein. Protein itu sekitar 20% kebutuhannya. Nah, kenapa sih kita harus perbanyak protein? Karena protein itu fungsinya untuk membangun sel otot. Jadi kalau pengen tinggi gitu ya, proteinnya harus banyak gitu ya. Jadi kalau di zaman dahulu nih kayaknya fokusnya sayur, buah, itu nggak salah, betul. Tapi komposisinya mungkin dikurangi seimbang gitu, nggak terlalu banyak sayur dan protein, karena sayur protein kalorinya kecil, yang gede itu protein. Nah, terus kemudian sumber protein yang tinggi itu terutama adalah sumber dari hewani. Nah, ikan, daging ikan, telur itu bagus banget itu. Terus daging sapi, daging ayam ya, sapi cincang, daging ayam, susu. Nah, itu penting banget tuh ya kalau buat anak, buat pertumbuhan biar membangun sel lah. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah lemak. Nah, jangan lupa selalu diberikan lemak. Lemak itu sekitar 30%. Nah, lemak itu kalori yang didapat tuh lebih besar, Mbak. Kalau dulu sih kita belajar waktu SMA ya, waktu SMA. 1 gram karbohidrat itu sama dengan 4 kalori ya. Sekarang kalau lemak itu 1 gram lemak itu 9 kalori. Jadi kalorinya lebih besar gitu. Nah, itu yang kita harapkan untuk dongkrak berat badan itu. Gitu. Nah, terus kemudian seperti yang lemak itu contohnya misalnya minyak ya, jadi makanan boleh minyak goreng, terus mungkin santan ya, margarin gitu, terus kemudian yang mentega gitu ya, itu boleh untuk menambah kalori. Nah, cuma kadang-kadang orang tua itu takut ya ngasih makanan santan, takut. Terus ngasih tadi itu seperti saya bilang kemarin itu ya, memberikan goreng-gorengan takut batuk anaknya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya enggak, justru kita harus berikan asal dimasak dengan baik. Kadang-kadang saya sering mengedukasi pasien kalau misalnya masak sup gitu, mungkin boleh ditambahin minyak atau dikasih blue band gitu untuk menambah kalorinya gitu. Jadi kitanya juga harus kreatif kalau seperti ini, gimana cara masaknya ya. Jadi boleh ya, jadi bentuk-bentuk makanan seperti nasi goreng, nasi uduk, opor, gulai otak itu ada minyak-minyaknya, yang ada minyak-minyaknya, santan itu justru kalorinya tinggi. Cuman kadang-kadang kadang-kadang orang tua takut, mungkin karena ketidaktahuan juga gitu. Jadi ngasih nasi goreng gitu takut ya. Ya mungkin kita boleh ngasih nasi goreng atau nasi uduk kalau misalnya tergantung ini ya Mbak, tergantung keterampilan oromotornya ya, dalam ngunyahnya gimana. Mungkin teksturnya kalau masih usia lebih kecil gitu, mungkin kayak misalnya nasi uduk tapi dibuat yang lumat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lembut. Nah, itu tergantung keterampilan anak. Tapi komposisi karbohidrat, protein, lemak itu harus ada. Nah, terus
Kemudian zaman dulu itu sering menu makanan tunggal ya. Nah, sebaiknya itu tidak dianjurkan. Menu makanan tunggal tuh misalnya pisang saja. Zaman dulu kan ininya pisang lah, nomor satu pisang gitu, pisang ulek gitu ya. Nah, sebetulnya kalau pisang saja itu tidak terpenuhi, karena dia hanya ada pisangnya tuh vitamin. Kalorinya sedikit. Terus kemudian kalau pisang itu besinya kurang, proteinnya juga kurang. Mungkin dia karbohidrat lemaknya ada lah ya. Cuman komposisi yang lain nggak mencukupi. Nah, kecuali di mix dengan makanan lain. Terus kayak puree kentang. Nah, itu kentang doang, karbohidrat doang. Ya kan? Berarti proteinnya nggak ada, lemaknya nggak ada. Kecuali misalnya buat perkedel kentang dikasih ayam diulek, terus dikasih blue band, telur. Nah, itu oke lah. Maksudnya karbohidrat, protein enak lagi. Terus biasanya digoreng, terus dibuat perkedel digoreng, ya itu kan nambah kalori. Nah, itu kitanya yang harus kreatif juga. Nah, saya lanjutkan ya Mbak ya. Nah, terus kemudian jus buah. Yang lebih bagus sih buah potong ya daripada jus buah, karena jus buah itu gulanya banyak. Jadi kadang-kadang mengenyangkan. Kalau anak udah kenyang akhirnya nggak mau makan. Jadi kalau sayur buah terlalu banyak itu juga nggak baik karena mengenyangkan serat mengenyangkan. Akhirnya justru target protein lemaknya itu nggak kekejar gitu. Kemudian madu juga di atas 1 tahun ya, di bawah 1 tahun nggak boleh. Nah, terus hindari makanan-makanan dengan pengawet, terus kemudian dengan kadar lemak yang terlalu tinggi, yang makanan-makanan anak sekarang itulah, pemanis, boba itu ya, itu dikurangi lah ya. Terus kemudian selain makronutrien ada mikronutrien. Mikronutrien itu seperti vitamin, mineral, itu yang bisa didapat dari buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Nah, itu yang kedua tentang nutrisi yang adekuat ya. Nah, sekarang yang ketiga tentang nutrisi yang aman dan higienis. Nah, aman dan higienis itu termasuk dari persiapan dan cara pembuatannya. Nah, untuk persiapan itu kita harus jaga kebersihan, cuci tangan. Cuman zaman sekarang nih kayaknya cuci tangan udah jadi habit ya. Jadi kayak udah nggak susah lagi deh. Karena COVID betul. Karena COVID sekarang cuci tangan udah jadi habit deh. Jadi no problem lah untuk cuci tangan. Cuman alat makan juga tetap harus dicuci. Harus bersih. Nah, itu jangan lupa. Terus kemudian pisahkan makanan yang mateng dan makanan yang mentah. Baik dalam penyimpanan, baik dalam pengolahan. Nah, talonannya itu harusnya beda antara makanan mentah sama makanan mateng. Ya, jadi jangan habis buat motong-motong daging mentah dipakai buat motong-motong perkedel yang udah jadi. Nah, rasanya nggak karu-karuan itu ya kalau gitu ya. Nggak higienis banget lah gitu ya. Nah, terus kemudian masak juga dengan benar sampai matang ya. Jangan yang model-model setengah matang gitu ya. Jadi harus sampai matang. Terus jaga makanan dalam suhu yang benar. Dalam suhu yang benar tuh daging, ikan diwadahkan di plastik, terus juga pisahkan dengan pangan yang matang. Nah, di dalam freezernya gitu ya? Di dalam kulkas, iya. Kemudian cek kadaluarsanya. Terus untuk penyimpanan itu sebaiknya kurang dari 5 derajat ya Mbak. Nah, kurang dari 5 derajat. Nah, terus kemudian kalau makanan yang sudah keluar sebaiknya tidak masukin lagi. Seperti misalnya ASI ya. ASI itu kan kalau disimpan di freezer itu ya, di yang atas ya, freezer itu bisa tahan lama, bisa sampai berbulan-bulan. Nah, itu kalau misalnya kita besok mau ngasih nih, itu kan kita turunkan ke bawah tuh di yang kulkas yang biasa, turunkan ke bawah sampai mencair. Nah, setelah mencair baru dikeluarkan untuk dihangatkan, baru diberikan ke bayi. Nah, kalau udah dikeluarkan nggak boleh dimasukin lagi gitu. Jadi eman-eman nih masih sisa 20 cc, masukin lagi nggak boleh ya. Nggak boleh, kalau udah keluar ya udah keluar. Buang berarti ya. Buang. Nah, terus kemudian ada yang namanya danger zone. Jadi suhu yang berbahaya. Suhu berbahaya tuh 5 sampai 60 derajat. Nah, suhu ruangan seperti ini juga sebenarnya untuk makanan juga nggak tahan lama ya, karena itu bakteri mudah untuk berkembang biak, betul gitu. Terus kemudian kalau makanan hangat di atas 60 itu juga aman. Jadi kurang dari 5 derajat atau di atas 60 derajat. Nah, terus kita juga harus menggunakan air dan bahan baku yang aman dan higienis. Itu. Terus sekarang yang keempat nih Mbak, yang keempat itu tadi diberikan secara responding feeding, seperti yang Mbak Sari tanyakan tadi. Apa sih responding feeding? Responding feeding tuh jadi si bayi itu
sudah tahu lah namanya sinyal lapar sama sinyal kenyang. Iya. Nah, Respon kita harus feedingnya latih. berarti ya, Betul, ya. respon feeding tuh respon dari si Respon bayinya. bayi. Kalau diberi makan tuh gimana gitu ya. Nah, itu harus sesuai perkembangan keterampilan si bayi tadi itu. Nah, terus ada yang namanya basic feeding rule. Iya. Nah, terus jangan lupa kalau sakit tetap harus makan. Iya. Gitu. Mungkin itu Mbak kalau Iya. untuk tata laksana nutrisinya. Tadi dijelaskan basic feeding rule ya, Betul, Dok? iya. Apa itu yang dimaksud basic feeding rule sendiri, Oke, Dokter? basic feeding rule itu jadi metode pemberian makan ya Mbak ya, Iya. itu harus tepat iya. dalam hal jadwalnya, tepat dalam lingkungannya, Iya. dan tepat dalam prosedurnya. Nah, jadi jadwal makanan itu harus teratur ya, Teratur. harus teratur. Mungkin tiap 2 jam sekali diberikan gitu ya. Terus ada jadwal makanan utamanya, terus ada jadwal snacknya, ada jadwal susunya ya. Susu Pokoknya bisa harus 2-3 kali. dibuat jadwal ya, Teratur, Dok, ya? teratur. Teratur, Nah, iya. karena itu selain untuk mendisiplinkan bayi, juga untuk merangsang tadi responsif respon feedingnya tadi tuh. laparnya tuh. Iya. Respon laparnya kapan, respon kenyangnya tuh kapan Iya. gitu. Nah, terus waktu makan itu dibatasi 30 menit ya. Oh, ada pembatasannya. Ada pembatasannya. Soalnya kalau misalnya lebih dari 30 menit, Iya. itu makanan juga udah terkontaminasi, udah nggak Oh, fresh iya, juga. iya. Gitu, Udah mood nggak makannya fresh. juga udah mungkin udah beda. Mood makannya berbeda. Jadi batasannya memang 30 menit 30 batasan menit. makan. Kalau udah 30 menit nggak mau ya sudah selesai. Oh, Gitu. Heeh. Kadang kan sampai diajak jalan-jalan lama. Nah itu makanya nggak benar. Jadi selesai nggak selesai dikumpulkan 30 menit. ya, kayak tes. Kayak tes. Terus antara waktu makan tadi Iya. itu tidak boleh diberikan makanan lain. Jadi misalnya makan jam 8 terus jam 10 gitu ya. Itu hanya boleh air putih. Oh, gitu, Nah, gitu. kenapa Iya. begitu? Karena kalau misalnya jam 8 nih, anaknya nggak mau makan nih, anaknya nggak mau makan gitu. Nah, nanti baru dikasih jatah makan jam 10 nih. Iya. Nah, itu biar dia bisa merasakan, nih loh kalau kamu nggak makan disiplin, berarti Jadi lapar, nanti kamu nanti gitu jam kan. 10 baru dikasih makan lagi gitu. Tapi kalau kitanya nggak disiplin gitu, jam 9 kasih apa, cemilan gitu, akhirnya dia responsif Wah, feedingnya iya. nggak Nggak bagus, bagus sinyalnya ya, itu Dok, ya. tadi gitu. Jadi itu kitanya juga disiplin, si anak juga Si nanti anak akan harus disiplin gitu. Pertama, jadwal harus teratur dan tepat ya. Iya. Nah, terus kemudian lingkungan. Nah, untuk lingkungan itu usahakan lingkungan yang menyenangkan. Nah, terus kemudian jangan ada paksaan dan distraksi. Distraksi itu misalnya makan sambil tadi itu jalan-jalan, Jalan-jalan. gadget, terus kemudian sambil nonton. Nah, itu salah. TV itu nggak boleh, Dok? Tidak boleh. Makan ya udah duduk di meja makan. Duduk meja makan 30 menit tadi itu. Jadi nggak kumpulkan. Jadi nggak boleh makan sambil jalan-jalan, itu sebetulnya Oh, kurang iya. baik. Ya memang susah ya, tapi ya Susah. memang untuk menerapkan basic feeding rule ini memang susah, tapi Tapi itu kalau akan membuat kebiasaan namanya, pasti bisa, bisa. gitu. Terus kemudian jangan memberikan makan sebagai reward. Oh nanti kalau kayak gini nanti dikasih ini loh, gitu. Iya, dibeliin mainan kalau makannya habis gitu. Iya betul betul. itu Akhirnya jangan. nanti si anak harus mau makan kalau dikasih hadiah. gitu. Motivasi makannya karena hadiah gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah tepat prosedur. Nah, dorong anak untuk mau makan. Terus porsinya mungkin sedikit-sedikit tapi sering. Oh, iya, iya. Nah, terus kalau misalnya anak nggak mau makan nih, mogok nggak mau makan, tutup mulut gitu ya. Nanti tetap kita harus coba makan ya. Kalau misalnya dia nggak mau makan, kalau lebih dari 15 menit nggak mau makan, sudah stop. Sudah. Oh, Nah, gitu, sudah, gitu. nanti coba lagi. Jangan dipaksakan terus. Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa ya udah malah mutung sekalian, nanti trauma malah nggak mau makan beneran. Oh, iya, iya. Gitu. Mungkin itu Mbak yang basic feeding rule-nya. Oh, iya. Kemudian dokter, bagaimana trik makanan yang sehat untuk bayi dan balita, dokter? Oke, jadi pertama kita memberikan menawarkan Iya. makanan-makanan baru ya, menawarkan makanan-makanan baru. Yang namanya menawarkan makanan baru itu nggak selalu sukses. Makan ini langsung Iya. oke, mau Iya. selesai gitu, enggak ya. Jadi kadang-kadang kita harus mencoba ya 10 sampai 15 kali nyoba loh, itu baru si anak kadang-kadang baru bisa terima. Oh, iya, iya. Misalnya apa ya, ayam goreng gitu, kadang-kadang si anak harus dikasih coba lagi. Kalau nggak mau jangan dipaksa tadi ya. Iya. Dicoba ayam goreng sekali nggak mau gitu ya, ya sudah jangan dipaksa. besoknya Nanti coba besok lagi, gitu coba lagi, gitu besok atau iya. jeda berapa hari coba lagi, tapi coba Sampai gitu mau. Gitu. sampai mau. Nah terus kemudian tadi kalau kita mau nambahin makanan baru tadi ya, itu boleh ditambahin makanan yang lama kesukaan dia gitu. Misalnya dia sukanya apa ya,
telur. Misalnya telur, nah bolehlah dikasih ayam sedikit, atau disembunyikan ayamnya dalam bentuk apa gitu, dipotong-potong atau apa biar nggak ketahuan, atau dicampur di telurnya tadi gitu. Itu tadi kreatif, harus kreatif. Harus jadi ibu yang kreatif. Terus hindari asumsi anak nggak mau makanan ini gitu, labeling gitu ya, hindari asumsi itu. Jadi misalnya sekali nih dikasih ayam dia nggak mau gitu, nah terus nanti ini dok anak ini tuh nggak mau ayam dok gitu kan, si ibu pasti bilangnya gitu, padahal dia baru coba sekali gitu. Jangan sampai labeling seperti itu. Jadi sebenarnya anaknya mau, tapi karena kitanya yang nggak telaten, nggak nyoba, jadinya dianggap nggak mau. Kan eman-eman itu, padahal itu protein tinggi gitu. Terus variasi makanan ya. Terus kadang-kadang variasi pilihan rasa dan makanan, kadang-kadang gini, saya punya pasien gitu, ini anaknya nggak mau makan dok gitu ya. Ibu cara masaknya gimana? Saya tanya gitu. Masaknya ya gini dok, ya pokoknya dia cerita lah cara masaknya. Tapi ternyata dia nggak berani kasih bumbu apapun, jadi rasanya tawar gitu. Nah saya sering tuh bilang ke pasien, ibu kalau habis masak, ibu cobain nggak gitu. Iya, enak nggak? Nggak enak dok, ya udah, ibu aja nggak mau, apalagi anaknya gitu. Jadi itu dipertimbangkan juga masalah rasa. Jadi sebetulnya boleh dikasih bumbu, tapi juga nggak berlebihan, karena kalau berlebihan kan juga harus mempertimbangkan ginjalnya ya. Jadi rasa aja yang buat rasa-rasa jangan terlalu tawar lah gitu, secukupnya aja. Terus tadi ya jus juga sebaiknya jangan terlalu banyak karena kenyang tadi saya bilang. Mengenyangkan. Terus finger food itu boleh dicoba. Finger food itu contohnya finger food itu yang dipegang. Jadi misalnya kentang goreng gitu ya, itu boleh dicoba, itu untuk melatih anak untuk makan mandiri. Terus tadi distraksi tadi ya, itu jelas-jelas nggak boleh saat jam makan itu tidak sambil nonton, tidak sambil gadget gitu ya. Jadi harus benar-benar duduk yang tenang di meja makan. Dan usahakan tuh waktu makan tuh makan bersama gitu ya, karena dengan makan bersama si anak tuh ada interaksi dengan keluarga, terus kemudian dia akan berusaha untuk mencoba makanan-makanan yang makanan keluarga gitu. Interaksi antar keluarga pun akan lebih bagus, secara psikologis pun juga lebih bagus. Nah pokoknya jangan paksa deh, jangan maksa makan. Terus kemudian kalau sebenarnya kadang-kadang menolak makan tuh si anak tuh kayak unjuk diri gitu loh. Ini loh aku nolak makan. Nah kadang-kadang ada yang seperti itu gitu. Jadi jangan paksa makan, karena si anak itu kadang tahu sendiri gitu ya, kapan laparnya, kapan kenyangnya gitu. Jadi si anak tuh bisa membedakan deh lapar sama kenyangnya itu. Respon feeding tadi itu. Mungkin itu Mbak tipsnya. Baik dokter, yang terakhir dokter, closing statement untuk masyarakat Kendal tentang tata laksana nutrisi pencegahan stunting. Oke, untuk closing statementnya ya, jadi untuk semua masyarakat Kendal, terutama orang tua yang masih memiliki balita, tetap lanjutkan ASI. Kemudian untuk pemberian makanan pendamping ASI harus mengikuti syarat-syarat yang tepat waktu, kemudian adekuat, dengan gizi lengkap dan seimbang, kemudian aman dan higienis, dan kemudian diberikan secara responsif feeding. Kemudian perlu diperhatikan juga basic feeding rules seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian saya ingatkan lagi untuk semuanya orang tua balita untuk selalu rajin menimbangkan anaknya ke posyandu atau puskesmas, sehingga dapat dideteksi untuk terjadinya weight faltering dan mencegah terjadinya stunting, karena kita bisa memberikan intervensi lebih awal. Mungkin itu Mbak Sari ya. Baik, terima kasih dokter. Menarik sekali ya sahabat Oke Sapa, tema kita hari ini bersama Dr. Dewi Laksmi, spesialis anak Magister Kesehatan. Nantikan Oke Sapa berikutnya dengan tema yang tidak kalah menariknya. Yang terakhir, tetap patuhi protokol kesehatan dan jalankan 5M. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Saya Sari dan Dr. Dewi Laksmi SPA pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oke Sapa.